Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita melaksanakan ibol lagi karena begitu penting ibol ini. Karena begitu penting khotbah online ini. Ibol lagi memang saudara, ibol lagi, khotbah online lagi saudara. Sekarang waktunya ibol saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu datang padamu pada hari ini. Hamba mau berterima kasih Tuhan dengan merendahkan diri hamba. Hamba berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih ibol ini Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara pada khotbah online ini. Supaya khotbah yang hamba dengarkan pada sore hari ini, kita dapat belajar bersama-sama mengerti akan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Akan mengingat firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Yang hamba-Mu ingat saat ini sampai pada saat yang akan datang. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara, di sini saya akan membawakan firman suatu hal yang perlu diingat, karena di sini akan ada pembaptisan buat saudara-saudara kita. Dan pembaptisan ini begitu penting saudara, karena hal yang satu kali yang dilakukan, satu kali pembaptisan ini akan dilaksanakan untuk selama-lamanya saudara. Jadi hal pembaptisan ini tentang Yesus Kristus ini saudara, kita boleh mengingat dari awal sampai akhirnya. Jadi saudara, sejak zaman dahulu orang begitu banyak yang tegar tengkuk untuk meninggalkan Allah yang sempurna yang kita sembah dan kita puja ini, untuk berpindah kepada Allah-Allah lain yang asing. Saudara, di sini ada dua pilihan. Mari kita buka terlebih dahulu saudara. Saya tidak berani membawakan sendiri, kita melihat dari Alkitab. Saudara boleh memilih berkat atau boleh saudara memilih kutuk, atau saudara boleh memilih kutuk. Ada dua pilihan, berkat dan kutuk, saudara memilih sendiri. Saudara, di sini Ulangan 28 ini bercerita saudara. Mari kita buka terlebih dahulu Ulangan yang ke-28 saudara. Ayat yang ke-1 langsung. Jadi kita mulai yang pertama. Tentang subtema berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin saudara. Beri kemuliaan sama Tuhan. Ayat yang kedua, Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat yang ketujuh, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Saudara, ayat yang ketujuh inilah yang disebut kita lebih dari pemenang. Tuhan yang mengerjakan semua, akan tetapi kita yang menikmatinya sebagai jemaat. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, itu sudahlah, tidak usah macam-macam lagi, melainkan dengan sungguh-sungguh. Mulai yang pertama, kita berpegang aja sama Tuhan. Yang kedua, nempel aja sama Tuhan, nempel aja sama Tuhan, nempel aja sama Tuhan, nempel aja sama Tuhan, nempel aja sama Tuhan. Yang ketiga, melekat aja sama Tuhan, melekat aja sama Tuhan, melekat aja sama Tuhan. Jadi kita tambahi aja kata-kata belakangnya. Jangan menurut, tambahi aja, menurut aja sama Tuhan. Menyembah aja, memuji aja. Dan yang paling penting diantaranya, kita adalah diciptakan sebagai penyembah aja kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kepada Allah-Allah lain. Sebab saudara, di tengah perjalanan baptisan orang-orang Kristen, banyak yang terjadi putus-memutus karena mereka merasa kekurangan Allah dengan keserakahannya yang keji. Mereka tidak ada menyembah aja, menurut aja pada peraturan. Ketetapan Tuhan aja, peraturanmu Tuhan aja yang kuturuti Tuhan. Jadi orang untuk menuruti peraturan Tuhan itu berat.
bagi tangannya. Ketetapannya berat. Oleh sebab itu, turuti aja ketetapannya. Turuti aja peraturannya, ketetapannya. Berpegang aja pada Tuhan. Jangan ada Allah lain. Saudara, khususnya orang-orang Kristen disebabkan keserakahan. Karena keserakahan, setiap manusia, setiap jemaat Kristiani menginginkan mempunyai banyak Allah. Saudara, di sini banyak Allah bagi mereka-mereka yang bodoh. Mereka mendapat berkat banyak, jadi dari Allah A, dari Allah B, dari Allah C, dari Allah D. Allahnya mereka lebih dari 1. Jadi sampai 5. Mereka mendapat berkat dari Allah A, Allah B, Allah C, Allah Tuhan. Dan mendapat berkat dari Tuhan. Mereka tidak mementingkan berkat Tuhan. Padahal sesungguhnya berkat Tuhan adalah satu-satunya yang terpenting bagi hidup kita. Supaya kita dibawanya, dilindunginya, menuju kepada tujuan hidup yang kekal, bukan tujuan binasa. Kalau orang sedangkan sekarang, kalau orang banyak Allah, akan menuju kepada tujuan kebinasaan. Bukan tujuan kegagalan aja, melainkan tujuan kepada kebinasaan. Saudara perlu diingat, tujuan kepada kebinasaan itu adalah mati. Hanya 4 kata. Tujuan mengikuti banyak Allah adalah mati. Akan tetapi mengikuti satu-satunya Allah saja, kita akan selamat. Kita beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, jangan serakah. Jangan menginginkan Allah yang banyak lagi. Sebab di dalam bangsa Israel, pada saat Musa dipimpin oleh Musa, waktu itu juga Tuhan memberikan bagian kepada mereka, bagian kepada mereka juga, kepada C, kepada D, kepada E. Raja-raja pada zaman dahulu, raja-rajanya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum diberikan bagian milik pusakanya kepada mereka-mereka, tempat itu adalah tempat penyembahan berhala. Oleh sebab itu saudara, pada saat kita ini sebagai umat budak, umat yang kecil, diberi bagian oleh Tuhan, diberi bagian negeri, akan tetapi diberi negeri yang bekas penyembahan orang-orang berhala. Di situ kita harus jadi penyebar benih kebaikan, penyebar kebenaran. Oleh sebab itu, sebarkan kebenaran, sebarkan benih-benih kesucian yang berasal dari Tuhan ini. Saudara perlu menyebarkan kebaikan, Kebenaran adalah hal-hal yang benar di mata Tuhan, hal-hal yang ciamik di mata Tuhan, hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dan pada saat bagian kebaikan ini adalah saudara diharuskan perlu berbagi kepada sama, perlu berbagi makanan. Kalau saya pun setiap hari sudah berbagi makanan kepada mereka yang kurang mampu. Saudara boleh meniru. Seperti ibadah online ini saya adakan dengan biaya sendiri, karena saya cinta kepada kalian semua untuk mendengarkan firman setiap hari. Saya cinta kepada saudara supaya jalan saudara tidak sesat, melainkan jalan saudara tidak binasa, melainkan menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah yang saya inginkan. Yang saya inginkan sendiri saudara, supaya saudara bisa menikmati firman yang berasal dari Tuhan secara gratis dengan biaya saya sendiri yang saya bagikan melalui firman Tuhan ini. Saudara boleh mengingatnya, kehidupan yang saya ajarkan ini untuk selama-lamanya dan bukan untuk 1 kali saja. Yang saya ajarkan bukan untuk 1 kali jam saat ini saja, melainkan diingat-ingat untuk selama-lamanya, bahwa ikut Tuhan, weh nyembah Tuhan aja, manut aja, berpegang aja, melekat aja pada peraturan-peraturannya, menurut aja pada peraturan-peraturannya, memegang aja pada ketetapannya. Apa sih Pak ketetapan? Saya tidak tahu. Ketetapan adalah 10 hukum Taurat. Dan yang sekarang sudah disempurnakan, sudah dijadikan 1, yaitu kasih saudara. Yaitu dengan kita menyebar kebaikan. Kita menyebar kebenaran. Menyebar kebaikan dengan berbagi kasih. Itulah yang kita lakukan, yang kita ingat-ingat mulai sekarang sampai pada hidup yang selama-lamanya. Saya memang memiliki waktu sebentar, saudara, saya memiliki waktu yang sedikit untuk saat ini, untuk menyebarkan firman ini.
Saya tidak panjang-panjang, cuman hanya perlu diingat, saudara bangsa yang kecil, tidak usah neko-neko lagi, tidak usah neko-neko lagi, tidak usah macam-macam lagi, tidak usah neko-neko lagi. Melainkan menurut aja, menyembah Tuhan aja, menyembah Tuhan aja, memuji Tuhan, jadi penyembahnya murah, supaya yang kau dapatkan adalah jalan menuju pada kerajaan kekal. Itulah yang diberikan oleh Raja kita, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Raja di atas segala raja, saudara-saudara. Sekarang kita sudah boleh, kita percepat, kita boleh buka Ulangan pasal yang ke-33, saudara, sebagai ayat penutup. Ulangan pasal ke-33. Ayatnya juga penutup juga. Ini ayat 29, saudara. Ulangan 33. Ayat yang ke-29. Saudara boleh baca di sini. Berbahagialah engkau, hai Israel, bangsa budak, bangsa kacung, bangsa kecil. Siapakah yang sama dengan engkau? Jadi kita dienakkan, siapakah yang sama dengan bangsa Israel yang dienakkan begitu rupa? Oleh sebab itu menyembah aja, bersyukur aja, menyebar kebaikan aja, menyebar kebenaran aja di kehidupan kita yang selanjutnya. Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Saudara, di sini dalam keadaan pandemi COVID, kita doa kepada Tuhan dengan doa kita yang maju supaya COVID cepat berlalu daripada Indonesia dan kita bisa bertemu dalam ibadah-ibadah yang diadakan bersama ibadah gereja. Jadi ibadah online memang tidak terlalu banyak, saudara. Kita bisa bertemu dengan hadiratnya secara langsung. Kita saat ini sudah mengakhiri ibadah ini. Jadi saudara menjadi umat yang berbahagia, umat yang diberkati Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan sama Tuhan, beri kemuliaan sama Tuhan sekali lagi yang lebih meriah. Karena engkau adalah jadi penyembah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Karena kami mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang penuh mujizat-mujizat. Satu Allah hanya untuk kami, untuk selama-lamanya dalam janji pembaptisan yang saya ikrarkan. Supaya yang telah engkau ikrarkan pada hari ini tidak akan kami khianati. Yang engkau janjikan, dan kami pun berjanji, bersumpah, serapah dari zaman nenek moyang sampai zaman akhir menuju kekekalan, menuju kehidupan kekalmu, kami akan tetap hidup berpegang padamu. Saudara yang mendengarkan firman ini, saudara boleh mendapat berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan banyaknya. Yang sakit boleh sembuhkan, yang menemui jalan buntu Tuhan boleh buka jalan, yang pekerjaannya tertutup Tuhan boleh buka jalan. Yang sakit walaupun dalam keadaan corona, cepat dihapuskan sakit corona dari Indonesia yang tercinta ini. Juga saudara yang hampir putus dari tali perceraian tersambung lagi, yang menjual rumah-rumahnya cepat laku, yang menjual apartemen-apartemen cepat laku, yang memiliki permasalahan-permasalahannya cepat selesai. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Oh, saudara, lega kita sudah ibadah online pada saat hari ini. Inilah saat-saat yang penting bagi kita dan bagi saya, bagi saudara. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa kita berikrar, kita bersumpah. Jangan kita menyakiti hati Tuhan dengan mengingkari ikrarnya Tuhan, mengingkari janji-janjinya Tuhan. Karena kita hanya punya satu Allah yang benar. Mari kita pujikan dengan sebagai lagu pujian tertutup, lagu pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan. Kita mulai dari awal, saudara. Engkau Tuhan yang setia. Sebaiknya kita juga setia kepada Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Semua saudara, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Satu-satunya.
Hanya Tuhan yang memberkati kita. Kita tidak perlu banyak Allah lain, Allah asing. Kita hanya satu-satunya. Kita nyanyikan dengan lebih keras, kita serukan dengan lebih keras pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin saudara. Saudara harus cukup aja punya satu Allah. Kita menyembah satu Allah saja. Tidak usah menyembah banyak Allah yang menyakiti hati Tuhan. Banyak Allah belum tentu banyak berkat. Jangan dibohongi oleh Allah-Allah lain, oleh nabi-nabi palsu. Sebab di Yeremia 6 ayat 33, nanti saudara boleh buka sebagai ayat penutup ini. Yeremia 6 ayat 33. Itu adalah banyak nabi-nabi palsu. Shalom saudara. Sampai bertemu kita pada ibol-ibol selanjutnya, pada khotbah-khotbah online yang selanjutnya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita shalom, kita damai sejahtera pada Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Amin.